Pada saat polisi ini sudah tiba di kamar untuk melaksanakan penyelidikan, ternyata kondisi kamarnya memang betul-betul berantakan. Handphone dan juga laptop si almarhum ini sudah diakses dan juga diotak-atik oleh seseorang. Kondisi ini memungkinkan bahwa banyak hal yang sudah terjadi di kamar Aceh yang seharusnya bisa dijadikan barang bukti. Halo guys, welcome back to Mamang's Channel. Well, kembali lagi bersama Mamang Rio di sini dan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasus misteri tewasnya salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Akasena Ahmad Dori. Yang sampai detik ini kasusnya belum dapat terpecahkan sejak tahun 2015 silam dan banyak menimbulkan teka-teki pertanyaan sampai detik ini. Well, sebelumnya Mamang pengen ngucapin terlebih dahulu untuk CSCS Online Mamang yang baru saja hadir. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dulu di bawah ini. Oke? Seperti yang kita tahu bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Akasena ditemukan tewas mengambang di salah satu danau yang berada di UI, yakni di Danau Kenanga. Saat ditemukan, Akasena mengenakan baju hitam dengan lengan panjang dan membawa tas coklat yang berisi batu konblok. Meskipun kasus ini sudah lama berjalan, namun pada kenyataannya aparat kepolisian belum menemukan titik terang sampai detik ini. Dan belum diketahui lebih jelas siapakah dalang dibalik tewasnya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan jurusan Biologi tahun 2013 ini. Dan kabarnya nih CS Online, hingga detik ini pihak penyidik masih berupaya keras untuk mengungkap kasus kematian Akasena ini. Kasus ini sudah genap 5 tahun pada tanggal 26 Maret 2020 yang lalu. Hingga pimpinan Polresta Kota Depok telah berganti sebanyak 6 kali, namun kasus Akasena ini masih belum terungkap. Kasus ini terjadi sejak kepemimpinan Kapolresta Depok Kombes Ahmad Subarkah hingga kini dipimpin oleh Kombes Ajis Andriansyah. Dugaan awal Akasena Ahmad Dori bunuh diri dikarenakan depresi. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari ke-15 saksi dan juga diperkuat dengan temuan-temuan di lapangan seperti kondisi jasad Akasena dan juga ditemukan sepucuk surat di rumah kos Akasena dengan tulisan "Will not return for eternity. Please don't search for existence. I apologize for everything." Namun demikian, hipotesis awal tersebut terbantahkan setelah Polresta Metro Depok menggandeng Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri untuk ikut serta mengusut kasus ini. Dan akhirnya Akasena dinyatakan meninggal dunia akibat dibunuh. Menurut keterangan Kombes Pol Krisnamurti yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menyebut bahwa surat wasiat yang ditemukan oleh salah satu teman korban teridentifikasi bukan tulisan Akasena sepenuhnya. Dia juga membeberkan analisisnya bahwa pelaku ini menyeret Akasena dalam keadaan pingsan ke tepi danau. Setelah itu, pria yang akrab disapa dengan AC ini ditenggelamkan dengan cara memasukkan beberapa batu ke dalam tasnya yang kemudian diikat ke dalam badannya sebagai pemberat. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya bagian belakang dari sepatu kanan dan juga kirinya yang robek. Selain itu, ditemukan juga sejumlah luka lebam di bagian wajahnya, yakni di bagian bibir, kemudian telinga, dan juga di bagian kepalanya, yang mengindikasikan bahwa si korban ini sudah dianiaya sampai tak sadarkan diri sesaat sebelum akhirnya diseret dan dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam danau tersebut. Malam ketika Akasena ditenggelamkan, suasana di Danau UI ketika itu tidak terlalu ramai. Tidak seperti hari-hari biasanya yang dipenuhi oleh para pemancing yang memancing ikan dan juga memancing keributan di sana. Bukan deng ya. Hal tersebut terjadi karena memang pada malam hari itu Kota Depok sedang diguyur hujan seharian. Sehingga kondisi sepi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menghabisi nyawa mahasiswa jurusan biologi tersebut. Well, jika kita perhatikan ketinggian dari danau UI tersebut,
itu hanya 1,65 meter aja gitu. Kayaknya nggak logis aja gitu kalau misalkan si Aksena ini berniat untuk bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke dalam danau yang dangkal. Kalau memang seandainya dia berniat untuk bunuh diri, mungkin bisa menggunakan cara lain yang lebih masuk akal ya. Sementara itu, tim dari pihak kepolisian pada saat itu menghadapi berbagai kendala untuk mengungkap tabir misteri kematian Aksena ini. Karena dinilai TKP tersebut sudah tidak murni lagi. Apalagi beberapa orang diketahui telah memasuki kamar kos tersebut. Lantaran Aksena ini semula sempat diduga melakukan bunuh diri di dalam kamar kosnya. Sepucuk surat dengan tulisan "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything." Surat itu ditemukan oleh salah seorang teman dari korban yang bernama Jibril. Surat tersebut diduga ditulis oleh Aksena sesaat sebelum dirinya melakukan bunuh diri. Namun pada saat itu pihak polisi merasa curiga bahwa surat tersebut bukan sepenuhnya ditulis oleh Aksena. Dan ketika itu ayahnya yang bernama Kolonel Susmurdoto menyatakan bahwa surat tersebut bukanlah tulisan dari putranya. Ayahnya mengaku bahwa dia telah mencermati isi surat tersebut dan pihak keluarga menyatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dari isi surat tersebut. Pertama, pada kata for. Ada 3 kata for yang digunakan dalam surat tersebut. Namun, dari ketiga kata for yang digunakan, ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Mungkin orang awam pun bisa melihat dengan jelas ya kejanggalan yang terjadi pada kata yang digunakan dalam surat ini. Kejanggalan kedua terletak pada kata-kata existence dan juga kata-kata lain yang memiliki bentuk dan kemiringan huruf yang sangat mencolok perbedaannya dengan huruf yang digunakan di kata-kata yang lain dalam surat tersebut. Kejanggalan ketiga terlihat pada jarak antar spasi dari satu kata ke kata yang lainnya yang berbeda-beda dan juga tidak beraturan. Kejanggalan yang keempat terlihat dari tanda tangan pada sepucuk surat tersebut. Jika kita amati bersama, ayahnya pun mengatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat tersebut tidak mirip dengan tanda tangan yang berada di KTP lama maupun di KTP yang dimiliki oleh Aksena. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kejanggalan menurut keluarganya. Kejanggalan selanjutnya yakni terlihat dari tata bahasa yang digunakan dalam surat tersebut. Keluarganya mengakui bahwa mereka mengetahui kemampuan bahasa Inggris yang baik. Karena sejak kecil Aksena itu sering banget membaca jurnal-jurnal ilmiah dalam berbahasa Inggris, novel-novel berbahasa Inggris, dan juga menonton film-film bahasa Inggris tanpa subtitle. Bahkan pada saat SMP, Aksena ini berhasil memperoleh skor TOEFL senilai 433. Setelah menelaah dari sejumlah data, fakta, dan juga informasi yang dikumpulkan dari secarik surat yang ditemukan, keluarganya bisa memastikan bahwa surat tersebut bukan ditulis oleh Aksena. Ayahnya pun mengakui bahwa surat itu diperoleh ketika beliau mencari informasi mengenai keberadaan anaknya di Danau UI pada tanggal 30 Maret 2015, tepatnya jam 4 sore sebelum dilaksanakannya penyidikan. Ketika itu ayahnya mengunjungi gedung jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia dan pada saat itu ayahnya bertemu dengan 2 orang pengajar dari jurusan biologi. Setelah itu kemudian kedua guru pengajar ini mengajak ayahnya untuk menuju ke gedung pertemuan. Sesampainya di ruang pertemuan, ternyata sudah ada 2 orang mahasiswa yang memperkenalkan diri sebagai teman dekat dari Aceh. Setelah berbincang-bincang untuk beberapa saat, kemudian salah satu dari mereka menyerahkan sepucuk surat yang diduga ditulis oleh Aceh sesaat sebelum dirinya meninggal dunia. Penyerahan surat itu disaksikan langsung oleh kedua pengajar biologi tersebut. Padahal pada saat itu ayahnya belum mengkonfirmasi dan juga memastikan bahwa jenazah yang ditemukan mengambang di Danau UI itu adalah AC. Teman AC tersebut mengaku mendapatkan surat itu dari kamar AC.
Dia mengaku masuk ke dalam AC, bahkan menginap di kamar AC pada malam sebelumnya, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2015 malam. Selain itu, ayahnya juga ingin mengklarifikasi mengenai pemberitaan yang mengatakan bahwa surat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian ketika melaksanakan penyidikan di kamar kos AC. Beliau mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Karena kejadian yang sesungguhnya adalah surat tersebut diberikan oleh salah satu rekan AC dan kemudian beliaulah yang menyerahkan surat tersebut kepada pihak kepolisian. Demikian juga dengan foto dan juga capture surat yang tersebar luas di media sosial yang berbentuk foto seolah-olah bahwa surat tersebut ditemukan di dalam kamar AC dalam keadaan tertancap oleh paku. Menurutnya, gambar tersebut yang tersebar luas di media massa ini menimbulkan banyak kecurigaan dan menimbulkan banyak pertanyaan bagi pihak keluarga. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 30 Maret 2015, jam setengah 6 sore, diketahui bahwa ada beberapa orang yang telah memasuki kamar kos si korban. Padahal pada saat itu kondisinya kegiatan penyelidikan belum dimulai. Rencananya akan dimulai pada jam setengah 7 malam di tanggal yang sama. Ayahnya juga mengatakan bahwa ada beberapa teman korban yang mendatangi kamar kos tersebut beberapa kali. Bahkan ada salah satu temannya yang mengaku menginap 1 hari sebelum dilaksanakannya penyidikan, tepatnya di hari Minggu malam tanggal 29 Maret 2015. Padahal pada saat itu tidak ada satupun dari pihak keluarga yang meminta dirinya untuk menginap di kamar kos tersebut. Hal tersebut diketahui oleh ibunda dari si korban karena pada malam hari itu ibunya berusaha untuk menelpon anaknya dan ketika itu temannya lah yang menjawab telepon dari ibu si korban tersebut. Menurut ayah korban, beliau menjelaskan bahwa ketika tim kepolisian melakukan penyidikan di kamar kos almarhum, di sana juga terdapat beberapa rekannya yang menyaksikan penyidikan tersebut. Pada saat itu penyidikan baru dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ayahnya pun mengatakan bahwa dengan banyaknya orang yang sudah memasuki kamar kos itu, tidak ada yang menjamin bahwa di antara mereka tidak ada yang melakukan sesuatu terhadap korban. Pada saat polisi ini sudah tiba di kamar untuk melaksanakan penyelidikan, ternyata kondisi kamarnya memang betul-betul berantakan. Handphone dan juga laptop si almarhum ini sudah diakses dan juga diotak-atik oleh seseorang. Selain itu, posisi koper, kemudian posisi baju, dan juga posisi meja belajar sudah berserakan. Kondisi ini memungkinkan bahwa banyak hal yang sudah terjadi di kamar Aceh, termasuk juga kemungkinan perubahan dari letak, posisi, kemudian kondisi dari barang-barang yang seharusnya bisa dijadikan barang bukti. Termasuk posisi surat wasiat yang ditemukan ketika itu. Meskipun kasus ini belum terungkap, tapi ayahnya tidak lelah untuk berharap dan juga sangat menghargai atas kinerja yang sudah dilakukan oleh tim kepolisian untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Keluarga pun berharap bahwa semoga kasus ini segera terungkap, sehingga pihak keluarga ini mendapatkan kepastian hukum terkait pembunuhan Akasena. Dan tentunya kita juga berharap agar kasus ini segera terungkap ya. Andaipun kasus ini ternyata memang kasus pembunuhan, semoga pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya. Dan tentunya untuk keluarga juga, semoga selalu diberikan ketabahan dan juga keikhlasan atas apa yang sudah terjadi. Well, sekian aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya Mamang mohon maaf. Dan tentunya buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat teman-teman semua yang pengen request kira-kira next konten kita akan bahas apa, teman-teman langsung komen di bawah ini ya. Oke, saya Mamang Rio, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.